Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Villa Inti, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, Allah menjaga kesehatan kita, Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa kepadanya, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, yang menantikan jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh dan salehah, yang menantikan keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan hadir majelis ilmu setelah subuh sambil menunggu matahari terbit. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini karena masih di awal tahun Hijriah, saya akan membahas sedikit tentang pelajaran atau hikmah dari penetapan tahun Hijriah. Penetapan tahun Hijriah itu baru ada di masa Umar bin Khattab. Umar menjabat sebagai khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, dari tahun 11 sampai tahun 13. Umar dari tahun 13 sampai tahun 23. Utsman 23 sampai 35. Ali dari tahun 35 tak sampai tahun 40. Jadi itu masa khalifah dari 4 al-khulafa ar-rasyidun. Umar menjabat sebagai khalifah dari tahun 13 ya sampai tahun 23. 4 tahun setelah dia menjabat sebagai khalifah itu baru dicetuskan adanya tahun Islam. Ya. Dari mana asal mula ide harus ada tahun Islam? Yang pertama adalah karena negara Islam saat itu ya yang dipimpin oleh Umar bin Khattab sering surat menyurat dengan orang luar. Orang luar punya tahunnya. Orang Kristen ada tahun Masehinya ya. Orang Persia ada tahunnya juga. Orang Romawi ada tahunnya juga ya. Orang Cina ada tahunnya juga. Sehingga timbul ide ya Islam harus punya tahun juga, gitu kan? Karena kalau dalam surat menyurat sering ditulis tanggal. Kalau dulu sebelum adanya tahun hanya menyebut tahun dengan kejadian, ya, tahun gajah, tahun perang Badar, tahun perang Khandaq, tahun wafatnya Nabi, cuman dengan kejadian-kejadian saja. Belum ada tahun 1, 2, 3, belum ada. Akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat. Dikumpulkan para sahabat bermusyawarah. Kita mau menetapkan tahun Hijriah, kira-kira mulainya dari kapan? Saat itu yang terlintas di benak sahabat adalah dari sejak kejadian istimewa dari kehidupan Rasulullah. Ada yang menyebut mulainya dari lahirnya Nabi, maulidnya Nabi. Ada yang mengusulkan dari wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga dari sejak hijrahnya Rasulullah.
Di antara yang mengusulkan sejak hijrahnya Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya disetujuilah hijrah sebagai awal tahun baru Islam. Kenapa? Karena hijrah adalah perpindahan Islam dari yang tadinya lemah menjadi kuat. Karena sebelum hijrahnya Nabi, saat Nabi masih di Mekah, Islam masih lemah. Yang masuk Islam gak banyak waktu di Mekah. Yang masuk Islam gak banyak, Nabi juga berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, umat Islam yang masuk Islam dikejar-kejar, ada yang dibunuhin, ada yang disiksa, ya. Seperti halnya keluarga Ammar bin Yasir yang disiksa, beliaunya, istrinya, ya, anaknya, gitu kan, sampai Nabi mengatakan sabran ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Jadi banyak yang disiksa, seperti Bilal juga disiksa juga, gitu kan. Jadi saat sebelum Rasulullah hijrah, umat Islam masih lemah. Yang masuk Islam masih sembunyi-sembunyi. Ya, ada yang masuk Islam tapi disiksa sama keluarganya, disiksa sama kaumnya, gitu kan. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah baru banyak orang masuk Islam. Baru orang berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan bukan hanya penduduk Madinah, tapi yang datang dari luar pun, ya, mereka masuk Islam. Jadi disepakatilah hijrahnya Rasulullah sebagai awal tahun baru Islam, karena itu dianggap sebagai masa Islam bangkit, yang tadinya lemah menjadi kuat. Tapi hijrahnya Rasulullah itu bukan bulan Muharram, bukan. Hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Nabi lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, dan wafat pun Rabiul Awal. Kenapa dia mulai dari Muharram? Karena di dalam Islam ada 5 bulan yang utama yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah, yang keempat adalah bulan Muharram, yang kelima bulan Rajab. Dari 5 bulan ini, yang dekat dengan Rabiul Awal, bulan hijrahnya Nabi, adalah bulan Muharram. Karena bulan Muharram jarak dengan Rabiul Awal cuma 2 bulan. Dzulhijjah 3 bulan, Dzulqa'dah 4 bulan, Rajab 5 bulan, dan Ramadan 7 bulan. Jadi yang paling dekat Muharram, cuma jaraknya 2 bulan. Akhirnya dipilihlah bulan Muharram sebagai awal tahun Islam, ya. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Dan juga bulan Muharram itu dulu sebelum datangnya Islam, bulan Muharram itu sudah dimuliakan oleh orang Arab dan dijadikan sebagai bulan berbenah. Jadi kenapa? Karena pas bulan Dzulhijjah orang haji. Haji itu udah ada sebelum Rasulullah ada, ya. Haji udah ada sebelum, dari dahulu. Makanya dinamakan dengan Dzulhijjah. Bukan Islam yang ngasih nama Dzulhijjah, bukan. Karena memang dari dulu Dzulhijjah itu bulan haji. Jadi dari dulu, dari sebelum datangnya Nabi Muhammad, udah orang haji di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu orang udah mulai datang ke Mekah, ya, Mekah rame, gitu kan, ya. Nah, Muharram orang sudah sepi. Kembali orang Arab membenahi lagi kota Mekah yang mungkin banyak sampah-sampahnya dibuang, yang rusak mau diperbaikin, gitu kan. Setelah keluarnya jamaah haji, pulangnya jamaah haji. Jadi jangan dikirain haji sejak Islam, bukan. Diwajibkan dalam Islam baru tahun ke-6 Hijriah. Tapi sebelumnya orang sudah sering haji, ya. Sudah sering haji, Dzulhijjah. Makanya dulu tentara bergajah, gitu kan, kepengen pindahkan Ka'bah. Kenapa? Karena ini orang hajinya ke Mekah terus, gitu kan. Sebelum Nabi lahir sudah orang sering haji. Maka disebut dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu artinya bulan haji, ya. Jadi Muharram bulan berbenah diri, maka dipilih bulan Muharram sebagai awal tahun Islam, karena Muharram dimuliakan di dalam Al-Quran sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Dan juga bulan Muharram udah terbiasa orang Arab menjadikan Muharram bulan berbenah. Bulan berbenah, memperbaiki, ya, yang sampah dibuang, gitu kan, yang rusak diperbaiki.
Akhirnya disepakatin bulan Muharram bulan pertama tahun Islam, dan hijrahnya Rasulullah tahun pertama tahun Islam. Dari sini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah tidak dilarang kita mengambil yang baik-baik dari luar, ya. Kan awal mulanya ditetapkan tahun Islam karena orang luar pakai tahun, ya. Kita nggak punya tahun Islamnya. Dulu tahun pakai tahun gajah, tahun lahirnya Nabi, tahun perang Badar, tahun perang Khandaq, cuman begitu aja. Dan belum tentu semua orang tahu tahunnya kapan itu, ya. Akhirnya disepakatin tahun, walaupun itu kebiasaan orang luar. Dalam Islam tidak dilarang kita ngambil dari luar, ya. Dengan syarat disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Kalau orang Kristen pakai tahun Masehi mulainya dari lahirnya Nabi Isa, ya, kita jangan pakai Nabi Isa lah, pakai Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak syariat Islam yang diambil dari luar. Jangan dikirain semua syariat Islam itu ya murni dari Islam, bukan. Islam tidak menghilangkan kebiasaan, tapi mengislamkan kebiasaan. Kebiasaan diislamkan. Saya sudah pernah menyampaikan, akikah itu bukan dari Islam aslinya, ya, dan tidak ada nabi yang akikah. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah, kalau ada anak lahir mereka sembelihkan kambing. Buat apa? Dagingnya dipersembahkan kepada berhala, lalu darahnya diambil diusapkan ke kepala bayi supaya tidak diganggu jin. Itu ada dalam hadis itu. Awalnya Nabi nggak suka akikah. Kata Nabi, innallaha la yuhibbul uquq, Allah nggak suka akikah. Kenapa? Caranya seperti itu. Tapi setelah itu Nabi bolehkan dengan syarat, kata Nabi, dagingnya jangan dipersembahkan kepada berhala, nyembelihnya dengan nama Allah, dan dagingnya dimakan. Bayi jangan dikotorin, tapi dibersihkan, dicukur, ya, diusapkan parfum. Saat lahir Hasan dan Husain, Nabi kasih contoh. Fa'aqqa anil Hasan wal Husain kapsan, Nabi akikahkan dengan satu kambing. Setelah disembelih, Nabi bilang kepada Aisyah, masak kita makan, ya. Dan kepala Hasan dan Husain dicukur dan disedekahin seberat timbangan rambutnya berupa perak. Jadi itu awalnya dari luar itu. Orang Arab di masa jahiliyah. Tapi diislamkan. Yang salah mempersembahkan kambing kepada berhala nggak boleh dimakan, ya. Atas nama berhala nggak boleh, atas nama Allah. Kepala bayi dikotorin nggak boleh dikotorin, apalagi diusapin darah itu najis. Tapi dicukur, dibersihkan, gitu kan. Nah itu diantara datangnya dari luar. Syariat yang datang dari luar juga, misalnya perbudakan, Mbak. Perbudakan banyak hukumnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya. Apa hukum hamba sahaya, gitu kan? Bagaimana memerdekakan hamba sahaya? Apa hukum majikan menggaulin hamba sahaya? Bukan Islam yang memperbudak, bukan. Yang menganjurkan perbudakan, bukan. Karena itu sudah terbiasa di Arab. Kalau Islam datang langsung membasmi gitu aja, orang susah meninggalkan kebiasaan. Jadi Islam tidak anti kebiasaan, justru kebiasaan diislamkan. Kebiasaan disesuaikan dengan hukum Islam. Akhirnya datang Islam, hamba sahaya perempuan bagi majikannya sama dengan istri hukumnya. Hamba sahaya dianjurkan untuk dimerdekakan, baik dimerdekakan dengan cuma-cuma gratis, atau dimerdekakan dengan bayaran, atau dimerdekakan dengan perjanjian, atau dimerdekakan dengan dia melahirkan anak majikan. Jadi ada 7 cara memerdekakan hamba sahaya. Bukan berarti Islam agama yang mendukung perbudakan, bukan. Tapi dengan itu justru habis perbudakan. Habis perbudakan. Nggak ada lagi perbudakan di negara Islam, walaupun ada mungkin sedikit, ya. Dulu saya pernah ke Mauritania. Mauritania itu di bawah Maroko. Itu masih ada perbudakan, ya.
masih ada perbudakan, masih ada budak-budak hamba sahaya ya yang disuruh-suruh ya. Dulu budak itu diperjualbelikan. Tapi Islam tidak membasmi gitu aja. Kenapa? Kalau dibasmi nggak ada orang masuk Islam. Aneh udah terbiasa ada budak di rumah yang biasa ngurusin saya gitu kan, yang biasa saya suruh-suruh gitu kan. Jadi Islam tidak membasmi gitu aja, tapi dikasih hukumnya. Di antara yang datang dari luar juga, dari luar Islam ya, kebiasaan zihar. Zihar itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Kalau kita dengarnya biasa aja, ya. Engkau seperti punggung, emang masalah apa Ustaz engkau seperti punggung ibuku? Tapi orang Arab saat itu memahaminya beda. Kalau seorang suami mengatakan engkau seperti punggung ibuku, aku gak suka lagi sama kamu, itu yang dia pahamin. Kita nggak nyambung kalau kita, ya. Tapi itu kebiasaan orang Arab dulu. Jadi orang Arab kalau nggak suka sama istrinya dia langsung bilang engkau seperti punggung ibuku. Bilang cerai tidak, tapi dia bilang engkau seperti punggung ibuku. Kalau nggak suka ya ceraikan saja gitu kan, mengucapkan kata cerai gitu kan. Tapi laki-laki nggak bilang begitu, engkau seperti punggung ibuku. Jadi kalau perempuan dengar dari suaminya kata-kata itu langsung dia kaget, ya. Maka ada sahabat perempuan yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya dulu waktu mau menikahi ngemis-ngemis. Tapi setelah aku mulai lanjut usia, dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Nabi langsung paham. Berarti dia nggak suka sama istrinya. Maka Allah langsung turunkan ayat tentang hukum zihar. Ya, suami kalau menzihar istrinya bayar kafarah. Kalau nggak ceraikan saja, gitu kan. Jangan dibikin perempuan terkatung-katung, gitu kan? Itu dari luar, ya. Islam nggak membasmi kebiasaan, tapi dijelaskan hukumnya. Dulu Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang. Dilarang menjual buah. Nah Rasulullah an bai'is samrah qabla buduwi salahiha. Nabi melarang menjual buah sebelum matang. Tapi saat Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah sudah terbiasa menjual buah sebelum matang. Nabi bilang, oh nggak boleh, enggak gitu. Orang susah meninggalkan kebiasaan. Udah biasa jual buah sebelum matang. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Dikasih syarat-syarat. Ya, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waslin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kalau mau menjual buah sebelum matang, sepakati kriteria buahnya seperti apa. Berapa banyak, harganya berapa, bayar duluan, kapan dia terima. Dikasih syarat-syarat supaya islami, supaya nggak terjadi sengketa. Jadi Islam tidak membasmi kebiasaannya, ya. Nah termasuk juga yang kita adopsi yaitu harus ada tahun Islam. Nggak ada hadis ayat tentukan tahun Islam, nggak ada, ya. Itu menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dilarang. Tidak dilarang kita berinovasi, tapi sesuai dengan ketentuan Islam, sesuai dengan prinsip Islam. Ya, ada satu buku namanya Keputusan-Keputusan Umar. Itu sebuah tesis ya, magister kalau nggak salah dulu di Madinah. Ya, ada banyak keputusan Umar yang belum ada. Ya, antara lain Umar yang pertama kali bikin Baitul Mal. Belum ada Baitul Mal di masa Nabi, belum ada. Ya kalau ada cerita Baitul Mal cuma sampai masa Umar aja. Umar yang pertama kali bikin Baitul Mal. Ada Baitul Mal Zakat, ada Baitul Mal Ghanimah, ada Baitul Mal Fai', ada Baitul Mal Dhaya'i, ya. Ya, jadi ada 7 macam Baitul Mal di masa Umar. Baitul Mal itu tempat nyimpan harta. Ya. Tempat nyimpan harta zakat, rumah zakat kira-kira, ya. Tempat nyimpan harta rampasan perang. Tempat nyimpan harta yang nggak bertuan, gitu kan, macam-macam. Itu tempat nyimpan harta wakaf, gitu kan. Jadi ada 7 macam Baitul Mal. Itu adanya di masa Umar. Di masa Umar, ya. Itu inovasi. Mana ada Nabi mengatakan bikin Baitul Mal, nggak ada. Nggak perlu ada hadis, nggak perlu ada ayatnya. Kenapa? Ini bermanfaat buat kita. Jangan sampai harta campur aduk nanti, gitu kan. Harta zakat cara nyalurkannya beda dengan harta wakaf, gitu kan. Harta zakat beda cara membagikannya dibandingkan harta rampasan perang, sehingga harus dipisahkan. Pisahkan, bikinlah Baitul Mal. Baitul Mal.
Jadi Baitul Mal itu baru ada di masa Umar, belum ada di masa Nabi. Belum ada di masa Nabi. Tapi sampai sekarang itu diadopsi di mana-mana Baitul Mal, Baitul Mal, Baitul Mal gitu kan. Itu Umar ya. Kalau dilarang berinovasi, sampai sekarang kita nggak kenal Baitul Mal. Umar juga yang pertama kali memprakarsai sholat tarawih berjamaah 20 rakaat di masa Umar itu. Ya, 20 rakaat ya plus 3 witir. Dan beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Itu ceritanya ada di Sahih Bukhari. Ya, yang pertama kali memprakarsai salat tarawih berjamaah adalah Umar bin Khattab. Saat itu Umar datang ke masjid melihat orang salat sendiri-sendiri. Kata Umar, "Lau ja'altuhum ala imamin wahid." Kalau aku jadikan satu imam mereka, lakana afdal adalah lebih baik, kata Umar. Lalu Umar langsung merintahkan Ubay, kamu jadi imam, nanti saya akan suruh orang semua bermakmum. Dari saat itu sampai sekarang kita berjamaah. Ada hadis Nabi menganjurkan tarawih berjamaah? Nggak ada. Nabi ke masjid pun cuma 3 malam. Tapi Umar yang pertama kali menganjurkan. Kenapa? Karena Umar memahami untuk berjamaah. Sholat apapun boleh berjamaah, karena Nabi mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sendirian 27 derajat. Nabi nggak mengatakan sholat berjamaah yang wajib, enggak. Dan nggak boleh kita batasin, kalau hadisnya masih umum kita batasin untuk yang wajib sendirinya, dari mana? Nggak boleh membatasin sesuatu yang Nabi nggak pernah batasin, gitu kan? Jadi Umar yang pertama kali menjadikan taraweh berjamaah 20 rakaat. Mana ada hadis Nabi sholat 20 rakaat? Loh, kenapa 20 rakaat? Kalau 8 rakaat, kapan khatam Qur'annya? Kalau 8 rakaat, berdirinya lama, gitu kan? Akan lama berdirinya. Loh, kenapa? Kita usahakan khatam. Mau khatam. Kalau khatam berarti kalau 8 rakaat, bacaannya lebih panjang. Sahabat udah mulai tua, kata Umar, gitu kan? Nggak sanggup untuk beri lama, akhirnya dipendekin bacaannya, dibanyakin rekaannya supaya 1 juz 1 malam. Makanya Quran dibagi 30 juz. Bukan Nabi yang membagi 30 juz, bukan. Itu ulama yang bagi 30 juz. Kenapa dibagi 30 juz? Bukan dari Nabi, bukan. Nabi cuma bagi surat-surat aja, Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, ya, surah An-Nisa. Bukan Nabi yang bagi 30 juz. Mana ada hadis yang menyebutkan juz sekian, nggak ada. Kenapa dibagi 30 juz? Supaya 1 bulan Ramadan khatam. Malam pertama juz 1, malam kedua juz 2, malam ketiga juz 3. Inovasi juga itu. Ya. Jadi bukan dari Nabi 30 juz, bukan. Mau dibagi jadi 300 juz juga boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Gitu kan? Bukan Nabi yang nyuruh 30 juz. Ya. Cuman untuk supaya khatam dibagi 30. Dibagi 30. Dan 1 juz itu 20 halaman. Kenapa 20 halaman? Karena tarawih 20 rakaat. Bukan Nabi yang bagi dulu. Coba baca Qurannya, 20 halaman, kecuali juz 1 21. Juz terakhir 20-an sekian. Ya. Kenapa? Karena juz pertama Al-Fatihah sama Al-Baqarah 5 ayat pertama itu dijadikan 2 halaman, padahal itu bisa jadi 1 halaman. Adapun juz 30 itu lebih dari 20 halaman karena banyak surat-surat pendek, bismillahnya tambah banyak, gitu kan. Jadi kalau nggak salah 24 25 halaman kalau untuk juz terakhir. Jadi itu sebab kenapa dibagi 20 halaman. Bukan Nabi yang nyuruh dibagi 20 halaman, bukan. Kenapa? Karena sholat tarawih itu umumnya 20 rakaat. Mayoritas ulama mengatakan tarawih 20 rakaat. Ya, silakan baca di kitab-kitab fikih. Dari mana itu? Quran 20 halaman. Mana ada Quran yang 8 halaman per juznya? Ya, rata-rata 20 halaman. Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 2 halaman, rakaat ketiga halaman 3, rakaat keempat halaman 4, dan seterusnya sampai akhir selesai. Gitu kan? Supaya kita nggak gampang, nggak susah juga ngitung-ngitungnya. Ya, tinggal lanjutin ayat, khotam 1 juz selesai, berarti udah selesai tarawih, gitu kan? Udah selesai tarawih. Itu inovasi juga, ya.
Yang menjadikan Quran dikumpulkan, dibukukan Abu Bakar. Nggak pernah ada hadis Nabi, kumpulkan nanti Quran jadikan satu buku, nggak pernah. Tapi inovasi dari Abu Bakar, apapun yang ada maslahat dibolehkan dalam Islam. Mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Yang baik menurut orang muslim, bagi Allah baik juga. Tapi kalau tidak bertentangan dengan prinsip Islam, kalau bertentangan nggak boleh. Kalau ada ayat yang melarangnya nggak boleh. Kalau itu bertentangan dengan apa, rukun iman, rukun Islam, nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau nggak bertentangan sama sekali, dan itu baik, ada baiknya, seperti kuliah subuh seperti ini, nggak ada hadisnya. Mana ada hadis Nabi kuliah subuh habis ngisi ceramah habis subuh, nggak ada. Nabi habis subuh itu berzikir sampai matahari terbit. Kalau kita berzikir, pulang semua jemaah. Ya, pulang mau zikir apa lagi? Udah habis nih, nggak ada lagi zikir yang saya hafal lagi, gitu kan. Pulang semua, supaya nggak pulang dengerin ceramah. Kenapa? Karena dengar ceramah pahalanya sama dengan zikir. Dengar ceramah pahalanya sama dengan zikir karena Allah kasih nama dengar ceramah itu zikir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, segeralah berzikir kata Allah. Apa berzikir di situ? Dengar khutbah. Segeralah dengerin khutbah Jumat. Segeralah berzikir, dalam Quran segeralah berzikir. Ya, maksudnya segeralah dengerin khutbah. Jadi dengerin khutbah itu pahalanya zikir. Allah kasih nama sebagai zikir. Jadi ketimbang kita zikir, bingung mau zikir apa, dengerin ceramah, diam aja udah dapat pahala zikir. Ya. Jadi itu apa? Banyak hal-hal baru dalam Islam yang apa tidak ada dalilnya, tapi ada maslahatnya, ya. Makanya di dalam ilmu usul fikih, sumber hukum itu bukan hanya Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan, maslahat. Maslahat itu sesuatu yang ada manfaatnya, maslahat, ya. Maslahat syariat umat terdahulu sebagai sumber hukum juga. Ada banyak hal-hal terkait dengan umat syariat umat terdahulu, asalkan disebutkan dalam Quran dan hadis jadi syariat kita. Kecuali kalau ada ayat yang menghapusnya atau ada hadis yang menghapusnya. Kemudian ada lagi mazhab sahabat. Mazhab sahabat itu seperti Umar memerintahkan sholat berjamaah tarawih, itu mazhab sahabat itu namanya, ya. Ada banyak pendapat-pendapat sahabat yang kita adopsi, gitu kan. Dalam Quran dan hadis adanya dari pendapat sahabat, ikutin, gitu kan. Kita ikutin. Jadi ada banyak sumber hukum. Al-adah kebiasaan, sumber hukum juga. Al-adah kebiasaan sumber hukum, ya. Makanya ada dalam ilmu fikih ada kaidah besar dalam ilmu al-adah muhakkamah. Kebiasaan jadi landasan hukumnya, ya. Kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Jadi banyak sekali sumber hukum dalam Islam, nggak hanya Quran hadis enggak, ya. Memang kadang-kadang sebagian orang gitu kan dia mengaku wah ini bid'ah. Tak dulu, bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam baru bid'ah. Kalau nggak bertentangan tidak. Buktinya Umar setelah memerintahkan sholat tarawih berjamaah, beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Itu kata-kata Umar. Ada di Sahih Bukhari. Ini bid'ah yang terbaik. Wah, berarti bid'ah nggak dilarang dong. Ya, dilarang kalau bertentangan dengan Islam baru, gitu kan? Jadi bid'ah yang mana yang sesat? Bid'ahnya orang Kristen menjadikan Nabi Isa Tuhan, itu baru bid'ah yang sesat. Ya, menjadikan Isa itu ngarang-ngarang yang sesat itu. Ya. Kalau sholat kita ditambahin rukunya jadi 2 kali, ya ini baru sesat, ya. Kecuali sholat gerhana, ya. Nah, ini baru sesat kalau rukunya ditambah 2 kali jadinya, ya. Nah, ini baru sesat, bertentangan dengan prinsip Islam. Rukuk cuma sekali setiap rakaat dan sujud 2 kali, gitu kan. Jadi kalau ada yang menjadikan sholat subuh 3 rakaat, nah itu baru sesat, ya. Karena bertentangan dengan hal-hal yang sudah disepakati ulama. Itu Quran ada baris, ada titik. Itu bukan dari Nabi, bukan. Ya, Nabi nggak pernah mengajarkan cara nulis Quran. Ya, ada titik, ada baris. Itu baru beberapa abad setelah itu baru ada titiknya. Kalau kita ke Museum Madinah, itu ada Quran di masa Utsman, nggak ada titik, nggak ada baris, nggak ada titik, nggak ada barisnya. Gimana Ustadz bacanya? Dulu orang Arab bisa bacanya itu. Dulu orang Arab di masa
bahasa Arab masih bagus, bisa baca itu, nggak pakai titik, nggak pakai titik. Dia bisa membedakan ini tak, ini ba, walaupun nggak ada titiknya. Tapi beberapa abad setelah itu orang sudah mulai, ilmunya sudah mulai berkurang, sehingga banyak yang nggak bisa bacanya. Maka baru ulama kasih titik. Tak itu titiknya 2, ba itu titiknya 2, gitu kan ya. Kemudian qaf titik 1, 2 di atas. Kalau di Maroko, Pak, kalau qaf titik 1 di atas, bukan titik 2. Jangan coba-coba baca Quran di Maroko. Kalau di Maroko, qaf itu titik 1 di atas kayak fa. Kalau fa titik 1 di bawah. Ini kadang-kadang suka ada yang posting ini Quran sesat ini gitu kan ya. Loh kenapa? Ini kola kok jadi fala gitu kan ya. Ente baca Quran Maroko. Ya. Nah, Quran Maroko jangan dibaca. Ya kalau ente nggak paham. Kalau fa titik 1 di bawah, kalau qaf titik 1 di atas. Ya. Jadi kola tulisannya seperti fala. Padahal orang sana bacanya kola. Ya. Jadi itu karangan ulama. Ya. Inovasi semua itu. Ya. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah ngajarkan nulis, karena Nabi sendiri nggak bisa nulis. Nabi nggak pernah ngajarin nulis, ya. Quran itu ucapan bukan tulisan. Jadi tulisan ini karangan ulama tulisan, ya, karangan ulama yang dibaca, ditulis. Cara nulisnya dulu, sahabat pun belum seragam dulu cara nulisnya, masih acak-acakan. Utsman yang membakukan cara penulisannya. Utsman, maka disebut dengan Rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani cara penulisan Utsman. Jadi Utsman yang membakukan cara penulisannya. Nulis dalika. Nah ini kalau kita lihat dalam Quran, eman alif itu nggak ditulis alifnya. Itu cara Utsman itu dulu. Eman alif kalau di tengah kata nggak ditulis. As-sholatu nggak ada alifnya, Pak. Nggak ada alifnya. Coba carikan alif di as-sholatu. Wa aqimus sholata. Sod, lam, waw, malah. Ya. Itu cara penulisan Utsman. Utsman yang membakukan cara penulisannya seperti itu. Bukan sod, lam, alif, bukan. Nggak ada alifnya. Tapi Ustaz ada alif gantung. Alif gantung baru ada setelah itu. Beberapa abad setelah itu orang banyak yang salah. Nanti bacanya solauta gitu kan. Ya, maka dikasih alif di atas. Supaya jangan salah gitu kan. Jadi alif gantung itu datang setelah itu, setelah banyak yang salah, baru dikasih alif gantung. Ya, nah, ini boleh nggak berinovasi? Boleh, asalkan sejalan dengan hukum Islam. Untuk membantu orang bisa baca Quran dengan benar, semua cara dibolehkan. Ya, karena tujuan kita adalah membaca Quran dengan benar. Selama tujuannya benar, cara apapun dibolehkan. Ya, cara apapun dibolehkan. Wakaf. Bukan dari Nabi wakaf-wakafnya, bukan. Ya, setelah orang nggak tahu dan di mana berhenti, kadang-kadang berhentinya salah, jadi maknanya berubah, gitu kan? Akhirnya dibikinlah tanda. Ada wakaf lazim, ya, ada wakaf sholah, ya, kola, gitu kan? Ya, itu baru ada setelah itu, ya, karena orang banyak yang salah. Jadi Islam sebenarnya tidak melarang kita untuk berinovasi, apapun boleh asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jangan melanggar ijma ulama, jangan melanggar ayat Quran, jangan melanggar hadis Nabi. Apa manfaat dari penetapan tahun Islam? Penetapan tahun Islam manfaatnya karena semua terkait dengan tahun, terkait dengan usia dalam Al-Quran dan hadis itu hijriyah semua. Jadi di saat kita paham bahwa anak balik, anak itu balik tandanya 4. Pertama, haid kalau perempuan. Yang kedua, tumbuh rambut, ada hadisnya itu. Tumbuh rambut di kemaluan. Yang ketiga, mimpi basah, ada hadisnya juga. Kalau nggak ada 3 ini, usia 15 tahun. 15 tahun usia Masehi atau Hijriyah, Pak? Hijriyah. Ya, kalau semua terkait dengan usia dalam Al-Quran dan hadis, Hijriyah. Hijriyah dengan Masehi ada selisih. Kalau seandainya 15 tahun Hijriyah, berarti 14 tahun setengah Masehi. Berarti usia balik berapa? 14 tahun setengah kalau pakai Masehi, Pak. Bukan 15 tahun. Anak saya udah 15 tahun udah balik. Udah lewat, Pak, udah 6 bulan yang lalu.
ya. 6 bulan yang lalu dia sudah balik. Karena kalau 15 tahun Hijriah, 14 tahun setengah Masehi, 30 tahun selisih setahun, 15 tahun selisih setengah tahun. Jadi 14 tahun setengah usia balik, bukan 15 tahun lagi. Nah, maka perlu tahu kita Hijriah. Banyak orang Islam nggak tahu tanggal lahir secara Hijriah. Saya lahir 1971. Kalau Hijriah 1391. 1391 sekarang udah 1448, berarti 57 usia saya secara Hijriah. Tapi secara Masehi 7155 baru Pak. Ya. Nabi dalam hadis mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 70. 60 itu bukan 60 Masehi. Itu 60 Hijriah. 60 Hijriah 58 Masehi. Jadi kalau umur kita secara Masehi 58, berarti sudah masuk usia resiko kematian besar. Ya, karena Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70, bukan 60, Pak. Ya, 60 itu Hijriah. Masehinya 58. Jadi kalau saya 55 Masehi, berarti 3 tahun lagi siap-siap. Siap-siap, ya. Oh, kalau jarang ke masjid, ayo ke masjid. Jarang baca Quran, ayo baca Quran. Ya, kalau sholatnya masih salah-salah, ayo benerin, perbaiki cara sholatnya. Jadi semua terkait dengan tahun itu pakai Hijriyah dalam Quran dan hadis. Nah, perlu kita punya tahun Hijriyah. Ya, kita tahu Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Itu Hijriyah, bukan Masehi. Masehinya 62, 61. Masehinya 61, berarti Nabi meninggal umur 61. Kalau kita udah 61, udah sama dengan usia wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, saya 2 tahun lagi kalau ngikutin Nabi. Enggak. Bapak 61 Masehi itu udah 63, udah sama dengan usia wafatnya Rasulullah. Siap-siap Pak ya. Karena kata Rasulullah umur umatku 60 sampai 70. Ya, jangan dikirain kita baru 50-an. Kalau udah 58 dan 60 Pak berarti. Kalau 68 udah 60. Jadi itu hikmahnya ditetapkan tahun Hijriah, karena semua terkait dengan usia, semua terkait dengan umur, semua terkait dengan usia balik, usia ini gitu kan, itu adalah usia Hijriah. Aisyah menikah dengan Rasulullah usia 9 tahun Hijriah. Hijriah 8 tahun setengah umurnya waktu itu kalau Masehi. 8 tahun setengah. 8 tahun nggak nyampe 9 tahun. Ya, jadi jangan dikira 9 tahun ini ya. Anas ibnu Malik saat menjadi pembantunya Rasulullah usia 9 tahun. Anas bin Malik jadi pembantunya Rasulullah. Khadama Rasulullah SAW usianya baru 9 tahun. Berarti kurang dari 9 tahun. Ustaz boleh mempekerjakan anak di bawah usia 9? Kalau dalam Islam boleh aja. Buktinya Anas bekerja sama Nabi usia 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Semua yang ada dalam Quran dan hadis Hijriyah semua itu. Itu 9 tahun kurang kalau untuk Masehinya. 9 tahun kurang kalau untuk Masehinya. Emang boleh? Boleh, gak ada masalah. Karena usia 8 tahun sekian itu udah ngerti dia. Mana yang baik, mana yang buruk. Makanya ada istilah mumayyiz. Mumayyiz itu usia 7 tahun ke atas mumayyiz. Kalau mumayyiz udah bisa membedakan mana baik, mana buruknya. Jadi boleh orang bekerja, anak bekerja usia 7 tahun, ya boleh ya. 7 tahun, 8 tahun karena udah mumayyiz. Ya dalilnya mana? Itu Anas jadi pembantunya Rasulullah saat usia 9 tahun. 9 tahun itu Hijriyah, berarti 9 tahun kurang, gitu kan? Itu usia sudah mumayyiz. Usia sudah mumayyiz ya. Dalam hadis ya, seorang anak kalau suami istri bercerai, siapa yang berhak untuk ngasuh anak di bawah 7 tahun kata Nabi? Itu haknya di ibunya. Di bawah 7 tahun. Di atas 7 tahun itu dia memilih karena dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Kamu mau sama bapak, mau sama ibu, ya? Oh mau sama ibu, mau sama ibu, ya? Sama bapak, nggak boleh dipaksa. Kalau udah usia 7 tahun, tapi di bawah 7 tahun sama ibu. 7 tahun di situ 7 tahun Hijriyah. Bukan 7 tahun Masehi, bukan ya. 7 tahun Hijriah berarti 7 tahun kurang sedikit, gitu kan? Jadi itu perlunya kita tahu Hijriah. Dan juga ibadah zakat itu wajibnya tahunan. Wajibnya tahunan. Jadi kalau udah tahun baru, wah ini harus bayar zakat lagi nih. Ya, zakat mal.
Zakat mal tahunan, Pak. Ya. Jadi jangan dikirain Ustaz, banyak orang Ustaz, zakat saya tahun lalu harta saya. Sekarang zakatin lagi udah tahun baru nih. Ya, udah tahun baru berarti setiap tahun zakat mal. Semua harta yang kita miliki di atas nisab maka wajib dizakatin setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Ya, kita zakatnya cuma sekali seumur hidup. Kita punya uang 500 juta, kita depositokan, maka itu wajib disakatin. Setiap tahun wajib disakatin. Kalau 500 juta, zakatnya adalah 12,5 juta. Ya, 1/40. Ya, 500 juta 12,5 juta. Oh, gede Ustaz. Iyalah gede. Habis lama-lama tabungan. Supaya nggak habis, ditambahin terus. Supaya nggak habis ditambahin. Jangan didiamkan, didepositokan nggak nambah-nambah. Habis lama-lama, ya, ditambahin. Itu motivasi umat Islam harus nambah tabungan supaya hartanya nggak berkurang, gitu kan? Jadi diinvestasikan. Jangan didiamkan saja. Kalau didiamkan habis, karena setiap tahun dizakatin 2,5, lama-lama habis. Ya, makanya Nabi dalam hadis mengatakan, "Idza wullitum malal yatim," beri amanah menjaga harta anak yatim, "fattajir fihi," dibisniskan, "hatta la ta'kulahu shadaqah," supaya nggak habis dimakan zakat. Setiap tahun dizakatin anak yatim itu. Anak yatim kalau dia bapaknya meninggalkan harta warisan buat anaknya lebih dari nisab, wajib zakat. Apalagi kita, ya, supaya nggak habis diinvestasikan, kata Nabi. Ya, yang diberi amanah menjaga harta anak yatim, inti bisniskan, inti putarkan supaya nambah, supaya nggak habis dimakan zakat. Jadi orang Islam tabungannya harus nambah minimal 2,5%. Kalau 2,5% buat zakat doang, ya. Jadi buat zakat doang. Ibarat toren, ya, supaya nggak habis kan. Toren kan turun terus airnya, supaya nggak habis itu isi. Yang kenceng isinya lebih banyak daripada yang turun, gitu kan? Kalau yang turunnya lebih banyak, ya habis lama-lama, kering, ya. Jadi itu kenapa Islam mewajibkan zakat setiap tahun, supaya umat Islam termotivasi untuk nambahin tabungan terus. Nambahin tabungan, jangan diam saja, ya. Ayo jual apa kayak gitu kan, kerja apa kayak gitu kan, supaya ini, ya, uangnya dibisniskan apa, jangan didiamkan, ditaruh di tabungan doang. Lama-lama habis, ya. Punya emas 100 gram udah di atas nisab, ya. Setiap tahun wajib dizakatin, bukan sekali. Ustaz, ini udah saya zakatin, udah pas saya beli saya zakatin. Enggak ada zakat pas beli, tapi dizakatin setiap tahun. Setiap tahun dizakatin, ya. Jadi ya, kita punya emas 100 gram dizakatin. Tahun ini, wah ini udah tahun baru lagi nih, berarti ini dizakatin lagi. Iya, zakatin. Ya, semua zakat itu tahunan. Zakat fitrah tahunan, cuma zakat fitrah Ramadan. Tapi kalau zakat mal tidak harus Ramadan. Enggak harus Ramadan, ya. Jadi jangan lupa, ya, kita zakat. Jadi itu hikmah kenapa ditetapkan tahun Islam, supaya kita ingat tentang kewajiban. Ya, ada kewajiban zakat tahunan, puasa tahunan. Ya, haji sekali seumur hidup, tapi waktunya tahunan juga. Gitu kan, ya. Usia balik udah ada usia yang sudah ditentukan oleh Nabi, gitu kan, ya. Usia menikah, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Allah menyebut dalam Al-Qur'an, seorang saat usianya sudah mencapai usia dewasa dan masuk usia 40 tahun, itu 40 tahun usia dewasa dalam Islam. Usia dewasa artinya dia harusnya udah berpikirannya udah benar. Hidupnya udah lurus, udah taubat sama Allah, udah mikirin akhirat, ya, udah nggak halal haram hantam lagi. Itu usia 40 tahun dalam Quran. Ya. Sampai dia usia asyuddahu, usia dewasa, dan masuk usia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ya, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Ya, berdoa kepada Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur, jadikan anak-anakku anak yang soleh. Aku taubat kepadamu ya Allah, dan aku mau menjadi orang muslim. Ya. Jadi kalau usia 40 tahun orang muslim harusnya sudah lurus, udah taubat, udah jadi orang muslim. Ya, pikirannya adalah untuk menjadikan anak-anaknya soleh dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Itu dalam Quran.
40 tahun. 40 tahun itu berapa? 38 setengah. Ya. Masehinya 38 setengah, bukan 40 tahun. 40 tahun Hijriah itu, ya. 40 tahun Hijriah. Jadi jangan berpikir lagi 40 tahun, jangan. Bukan 40 tahun, Pak. Kalau Masehinya 38 setengah. Jadi kalau orang usia 38 setengah tahun Masehi, harusnya dia sudah lurus hidupnya. Udah taubat sama Allah, udah benar-benar menjadi orang muslim, enggak halal haram hantam lagi, ya. Jadi enggak nyakit-nyakitin orang lagi, urusannya sudah mempersiapkan diri akhirat. Ya. Usia 40 tahun Hijriah. Kalau dalam Al-Quran semuanya Hijriah, Pak, ya. Masehinya 38 setengah. Ya, jadi jangan kita pikir, wah saya belum 40 tahun Ustaz, ya. 38 tahun setengah itu udah 40 tahun Hijriah, ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man balagal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar." Siapa yang sudah masuk usia 60 tahun, 60 tahun tadi 58. Kebaikannya tidak lebih banyak dari buruknya, siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Itu hadis ada di kitab Ihya Ulumuddin, dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Walaupun hadisnya banyak ulama berbeda pendapat sahih atau tidak, tapi isinya benar, ya. Karena Nabi mengatakan usia umatnya antara 60 sampai 70. 60 70 udah siap-siap. Itu udah mulai berhitung, saya banyak baik atau banyak buruknya. Ya, kenapa? Karena yang berhak masuk surga itu orang yang banyak baiknya. Jadi kalau baik kita itu 60%, buruknya 40, masuk surga, otomatis. Kenapa? Karena 40 keburukan bisa dibayar dengan 60 kebaikan. Masih surplus 20%. Gitu kan? Tapi kalau keburukan kita 60%, kebaikan 40, masuk neraka dulu. Ya. Masuk neraka dulu, harus ente bayar 20%-nya. Itulah jadi perlu kita udah mulai berhitung. Kalau usia kita sudah 60 tahun Hijriah, berarti 58 tahun Masehi, ya. Saya kira banyak kita yang udah 58 ke atas, Pak. Ya, udah 60 tahun Hijriah. Ya, saya udah 57 secara Hijriah. Berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, ya. Bukan dari 3 tahun, 3 tahun terlambat kalau udah mempersiapkan. Dari sekarang persiapan, ya. Udah ngitung-ngitung banyak baik atau banyak buruknya, gitu kan. Kalau banyak buruknya, siap-siap masuk neraka, kata Nabi. Ya. Karena nanti akan dihitung sama Allah. Faman saqulat mawazinuhu, siapa yang kebaikannya lebih banyak, masuk surga, kata Allah. Siapa yang keburukannya lebih banyak, masuk neraka, ya. Jadi kita mulai hitung-hitungan, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, akan berjual beli kita dengan Allah. Berjual beli, ya. Dosa saya berapa? 40%, ini saya bayar, masih ada surplus 20% masuk surga. Ya, kita akan berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua keburukan kita harus tebus dengan kebaikan kita. Nah, banyakin kebaikannya. Banyakin kebaikannya. Sholatnya dibanyakin, gitu kan, ya. Kira-kira kalau kita mau ngitung 24 jam hidup setiap hari itu berapa jam kebaikan? Kalau cuma 12 jam ngepas, Pak, masih. Ya, kalau 13 jam, ya, ini baru surplus, Pak. Baru surplus. Tapi belum bisa menggantikan keburukan waktu muda dulu, ya. Ya, surplusnya harus banyak. Kenapa? Waktu muda banyak buruknya, gitu kan. Itu harus digantikan sekarang itu, ya. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan, ya, salah satu sifat orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia mengganti keburukan dengan kebaikan, ya. Dalam hadis begitu juga, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ya, ganti keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau dulu kita banyak keburukannya, ayo kebaikannya harus lebih banyak sekarang. Bukan 50%, harusnya 70%. Kenapa? 20%-nya itu adalah untuk ganti keburukan yang dulu yang banyak, ya, supaya imbang. Jadi nanti akan ditimbang yang baiknya lebih berat, masuk surga. Yang baiknya lebih ringan, neraka dulu, ya. Karena masih ada yang harus dia bayar dengan neraka, berarti, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita persiapkan diri. Itu hikmah dari penetapan tahun Hijriah, supaya kita tahu usia kita secara Hijriah. Karena di dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan usia semuanya Hijriah, bukan Masehi. Dan Hijriah lebih cepat daripada Masehi. Selisihnya per 30 tahun itu 1 tahun. 15 tahun setengah tahun, ya. 60 tahun 2 tahun. Jadi kalau kita usia Masehi 60 tahun, berarti 62 tahun Hijriah, ya.
Wallahu taala alam. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mengatakan bahwa Islam itu tidak apa namanya, istilahnya Islam itu mengadopsi hal-hal yang sudah berjalan. Berarti sebenarnya tahun baru, tahun Islam itu atau tahun mulai dari Muharram sampai itu sebenarnya sudah ada ya Tat, ya, di zaman di Jazirah Arab itu sebenarnya Bulannya sudah ada. bulannya sudah ada, jumlah harinya juga sudah ada. Ada, betul. 30, 29 dan 30. Betul. Kemudian Yang belum ada tahunnya. kemudian harinya itu dimulai dari matahari terbenam, Betul. sampai dengan Betul. terbit. Kemudian artinya waktu itu tidak ada tahun, angka tahunnya tidak ada, Tahun tetapi nggak ada. hari, bulan, dan jumlah hari di dalam Betul. bulan Itu udah ada sejak dahulu. Nama-namanya manusia, Pak. nama-namanya pun sudah ada. Tapi ada juga kalender penanggalan Masehi, Cina dan sebagainya. Artinya itu berlaku per wilayah ya, Arab. Makanya betul. itu kemudian kalau ada surat menyurat ada perbedaan tahun dan itu ya. Betul. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan apa namanya, batas-batas waktu dan bulan di dalam yang dipakai oleh Islam, karena menurut saya lebih logis ya, karena misalnya hari itu ada penanda fisiknya gitu ya, matahari terbit dan terbenam, itu jelas batas. Tapi kalau Masehi justru bingung nih, jam 12 malam itu kan nggak ada tanda-tanda alam yang benar-benar jadi ini ya, sudah lebih suka dan lebih cocok dengan yang dipakai oleh Islam. Kemudian juga terkait bulan, itu juga lebih cocok karena bulan itu kan gerakan bulan ya. Tapi kalau yang Masehi itu ada 31, itu agak gimana pembatasannya. Jadi saya sebenarnya lebih cocok, lebih sesuai dengan Islam. Cuma kan karena berlaku global akhirnya kita ikut yang ini ya, Masehi. Cuman kalau dari tahun mungkin cocoknya ini ilmu ilmu apa namanya? Itu lebih pas di kalau pergerakan matahari itu memang Masehi Ustaz ya. Tapi kalau pergerakan bulan, hitungan satu bulan itu lebih cocok yang Hijriah. Nah, yang jadi konfirmasi saya adalah berarti Islam itu sebenarnya hanya menetapkan awal tahunnya, tidak merubah apa yang sudah dipakai di Jazirah Arab. Gitu ya Ustaz ya. Mungkin mohon komentarnya terkait yang lain. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi makanya saya tadi sebutkan sejarah dan pelajaran dari penetapan tahun Islam, tahun Hijriah. Jadi yang baru itu tahunnya, bukan bulannya. Kalau bulan dari dulu ya. Makanya kita kenal hari Arafah. Hari Arafah itu dari Nabi Adam. Bukan Nabi Muhammad aja ada hari Arafah, dari Nabi Adam Arafah. Ya. Arafah itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tanggal berapa? Itu tanggal 9 Dzulhijjah itu. Ya. Jadi Adam dan Hawa saat diturunkan ke bumi, ketemunya di tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah, ya. Ada yang mengatakan bahwa Arafah itu adalah saat Nabi Adam, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk haji. Itu hari Arafah. Ya, Nabi Ibrahim saat diperintahkan oleh Allah, wa'adzin fil nasi bil hajj, serukan kepada manusia untuk melaksanakan, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Jadi Arafah itu sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Sudah dikenal sama orang Arab. Hari Arafah. Jadi bulan-bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir itu udah ada dari dahulu. Ya. Makanya kita tahu Nabi lahir bulan Rabiul Awwal. Karena bulannya sudah ada. Cuman tahunnya yang enggak ada. Tahunnya yang enggak ada. Jadi yang ditetapkan sama umat tahunnya. Ya, jadi saat itu Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur Umar, ya, dia yang pertama kali mengusulkan itu. Umar, ini surat-surat yang kita kirim itu bulan Syaban mana? Syaban yang kapan ini? Ya, bulan Ramadan kapan? Mungkin kita perlu bikin tahunnya supaya tahu, oh ini Syaban 2 tahun lalu, Syaban 3 tahun lalu gitu kan. Jadi itu yang pertama kali mengusulkan Abu Musa al-Asy'ari, salah satu gubernur dari Umar bin Khattab. Jadi yang baru itu tahunnya, bukan bulannya. Kalau bulannya dari masa Nabi Adam sudah ada bulannya.
Ya, nama hari pun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah ada sebelum adanya manusia. Karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam masuk ke surga hari Jumat. Nabi Adam turun ke bumi hari Jumat. Ya, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Adam diciptakan di hari Jumat. Adam dimasukkan ke surga hari Jumat dan Adam diturunkan dari surga ke bumi hari Jumat. Ya. Jadi itu satu hari, Pak. Ciptakan, masukin surga, langsung turunin. Langsung diturunin, ya. Oh, kalau kita langsung shock gitu, Pak, ya. Shock ya. Baru naik jadi presiden langsung turun. Gitu kan, ya. Langsung. Itu enggak stres kalau kita, Pak, ya, langsung, ya. Baru diciptakan masukin surga baru sebentar gitu kan, ya. Jadi saking cepatnya itu apa? Setan menggoda itu. Enggak nyampe satu hari, Pak. Enggak nyampe satu hari. Saking cepat setan menggoda, Pak. Ya, enggak nyampe satu hari, enggak butuh satu hari. Terlalu lama satu hari, gitu kan. Ya, sebentar langsung lewat Siti Hawa. Perempuan cepat sekali tergoda, Pak. Ya. Cepat, ya. Dan perempuan gampang merayu suaminya. Ya. Setan masuknya dari perempuan. Kenapa? Perempuan gampang menaklukkan laki-laki. Ya. Jadi bisa jadi alatnya itu, ya. Enggak cukup satu hari, enggak perlu satu hari. Satu hari itu juga langsung turun. Langsung Allah turun kata Allah, ya. Turun ke bumi, ya. Jadi karena melanggar satu pelanggaran, enggak cukup satu hari, ya. Terlalu lama satu hari kata setan, ya. Sebentar aja dah, ya. Lewat istrinya gampang menggoda suaminya, ya. Gampang dia merengek-rengek depan suaminya, gitu kan. Langsung turun hari itu juga, ya. Jadi itu sejarah hari Jumat sudah ada, nama hari sudah ada dari dulu, nama bulan sudah ada, ya. Nama tahun yang belum ada, tahunnya yang belum ada. Dulu orang pakai tahun itu dengan sejarah, ya. Tahun gajah, ya. Tahun ini, ya. Tidak pakai angka tahunnya. Jadi angka tahun itu yang saya maksud ini, ya. Angka tahunnya. Kita tahu tahun usia 60 tahun karena ada angka tahunnya. Kita tahu umur saya sekarang secara hijriah sudah 57 tahun. Karena ada tahunnya. Coba kalau nggak ada tahun hijriah, saya nggak tahu usia saya secara hijriah berapa. Kenapa? Ada berapa Ramadan udah lewat, ya. Ya, saya lahir tanggal 5 Jumadil Akhir. Ini harus sudah mulai tahu di tanggalnya, Pak, ya. Tahun 1391 Hijriah. Itu tertulis di ijazah, Pak. Karena dulu saya kuliah di Arab harus ada tahun Hijriahnya. Jadi itu di Arab bertepatan dengan 28 Juli 71, ya. Jadi kalau di Arab itu pakai Hijriah dulu, saya nggak tahu sekarang, ya. Jadi harus ada Hijriahnya tanggal 5 Jumadil Akhir 1391 bertepatan dengan 28 Juli 1971, ya. Jadi dari situ saya tahu usia saya 57 secara hijriah. Coba kalau nggak tahu ada tahun hijriah, saya nggak tahu usia secara hijriah berapa, ya. Jadi itu salah satu hikmahnya, ya. Dan kita tahu bahwa kita udah masuk usia 60, ya 60 hijriah yang dimaksud. Karena apapun yang ada dalam Quran dan hadis semuanya hijriah. Nah, itu dari penetapan tahun hijriah. Jadi tahunnya aja, bukan bulan. Kalau bulan udah ada, ya. Sama dengan tahunnya bulannya Masehi pun, ya, semua nama dari Allah. Nggak ada nama dari manusia, nggak ada. Ya, manusia cuma diilhamin Allah saja. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dalam Quran disebutkan Allah ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dia bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, semua, ya. Nanti anaknya ada yang nurunin Arab, ada yang nurunin Inggris, ada yang nurunin Perancis, gitu kan, ya. Jadi semua nama Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam dan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi nggak pernah kita berdebat ini bulan berapa? Bulan Juni, Pak. Bulan Juni, ya. Pernah orang kalau berdebat, Pak, banyak nggak selesai-selesai, Pak, kalau kita diskusi dulu, Pak. Diskusi nggak selesai-selesai, ya. Kenapa? Allah sudah ilhamkan Juni, gitu kan. Semua sepakat, gitu kan. Jadi bahkan nama manusia pun Allah yang ilhamin. Bukan bapaknya yang ini, yang ngarang. Bapaknya cuma masuk ketemu nama itu, Pak. Ya.
langsung ketemu nama itu Pak ya. Langsung ketemu nama itu gitu kan. Allah yang masukkan. Wa 'allama, Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Kalau semua nama enggak ada pengecualian Pak ya. Enggak ada pengecualian. Makanya beberapa nama ini meja. Enggak pernah kita diskusi dulu ini dikasih nama meja. Ini kursi ya. Di Arab juga namanya kursi juga gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa nama semuanya dari Allah. Termasuk nama bulan, bulan Masehi, bulan Hijriah. Ya saya enggak mengatakan bahwa bulan Masehi salah, enggak. Ya, itu patokannya matahari. Kalau bulan Hijriah patokannya adalah bulan. Tapi waktu sholat patokannya matahari. Kalau waktu sholat patokannya matahari. Ya, matahari sebelum terbit subuh. Matahari di tengah-tengah lewat sedikit zuhur, matahari sudah mulai tergelincir dan bayangan sudah sama dengan ukuran tinggi tiang, itu asar. Matahari terbenam maghrib, ya, sinar merah, ya, karena matahari sudah terbenam hilang, isya masuk, ya. Jadi itu patokan. Jadi Islam bukan saya mengatakan Masehi dilarang, enggak dilarang, enggak dilarang karena itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hijriyah juga dari Allah. Cuman yang ada dalam Quran dan hadis itu adalah yang Hijriyah yang jadi patokan. Saat Allah berfirman jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, itu bulan Hijriyah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, itu bulan Hijriyah. Ya, semua yang ada dalam Quran dan hadis Hijriyah, semuanya dimaksud, bukan Masehi, ya. Wallahu taala alam. Jadi penetapan tahun aja bukan bulannya. Kalau bulannya udah ada sebelumnya. Makanya kita tahu Nabi lahir bulan Rabiul Awwal, ya. Jadi itu terkait dengan apa? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah dan Rasulnya. Yang salah adalah kekhilafan sendiri. Saya mohon maaf sama pun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.